أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah wa syukru alhamdulillah, kita berjumpa lagi hari Jumat yang ke-2. Iya, buat catat ya. Mudah-mudahan nambah ilmu kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, para rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampailah ke kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Apa itu hukum tahlilan? Ayo, tahlilan hukumnya. Hadisnya wataziyatu salah satu ayam. Dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Al-Imam Fakhruddin Al-Misri, mazhab Imam Syafi'i, wa ta'ziyatu salah satu ayam. Tahlilan itu kalau orang meninggal itu sunnahnya 3 hari 3 malam. Sunnahnya 3 hari 3 malam. Adapun 7 hari, 2 kali 7, 40 hari, 100 hari sampai 1000 itu mubah, dibolehkan dengan syarat tidak memberatkan yang mengadakan tahlilan, jangan sampai mutang-mutang. Dalilnya mana? Al-Imam Syafi'i mengatakan al-aslu fil adati nadbun, suatu asal dalam adat diperbolehkan. Itu kan adat 7 hari, 3 hari, 14 hari, 40, 100 haul. Itu adat. Jawabannya apa? Nah ini catat tuh. Bid'ah itu terbagi 4. Bid'ah apa sih? Bid'ah menurut bahasa, menurut terjemah itu al-hadas, mengadakan sesuatu perkara yang baru. Pokoknya suatu perkara yang baru disebut bid'ah. Dalam hal dunia, motor, mobil, bid'ah itu dalam dunia. Karena di zaman Nabi nggak ada motor, zaman Nabi nggak ada mobil. Cuman yang kemarin tuh kalau dipakai Bismillah buat akhirat jatuhnya ibadah. Kemarin datang. Yang jadi masalah itu bid'ah menurut syariat. Karena kan kita pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan pemahaman para ulama salafus saleh, wabil khusus mazhab kita dalam fikih Imam Syafi'i, dalam tauhid Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau Imam Asy'ari yang disebut sifat 20 wujud tidak sifat 12 20. Nah itu menurut syariat. Bid'ah menurut bahasa terbagi 4 menurut dunia nih. Tapi termasuk dalam syariat kalau dipakai. 1. Bid'ah mubahah.
Bid'ah mubah zaman Nabi nggak ada, hukumnya boleh. Disebut bid'ah mubah zaman Nabi nggak ada, tapi hukumnya boleh. Apa itu? Dunia, speaker, motor, mobil, speaker. Ini bid'ah mubah zaman Nabi nggak ada, hukumnya boleh. Kalau boleh apa sih? Kalau dipakai bagus dapat pahala, nggak dipakai bagus nggak dapat. Pakai buat ngaji, buat azan, buat ceramah, buat pengajian dapat pahala. Kalau dipakai buat yang digoyang, kalau begitu kan, begitu gua sama apa adanya saya omongin, tarik mana itu. Itu gua. Yang kedua bid'ah makruhah. Zaman Nabi nggak ada, hukumnya makruh, bagusnya tinggalin. Berdosa maka enggak, tapi dibenci. Zaman Nabi nggak ada, hukumnya makruh. Apa itu? Kaligrafi ada di masjid. Tuh, masjid itu sunahnya hijau-hijau, putih-putih, nggak usah ada kaligrafi. Kenapa? Kalau ngecat, nah pas ngecat ada bismillahnya, cat keinjek lah, ada cicak lah, di situnya yang jadi makruh. Jadi bagusnya jangan ada kaligrafi, terutama bisa bilang di hukum fikih kaligrafi yang pakai kulit itu belum disamak. Disebut disamak adalah kulitnya total nggak ada, bulunya total nggak ada. Pakai daun salam keterangannya itu. Kalau mau nyamak kulit dikerik pakai daun salam, dijemur matahari. Nah itu bulunya udah nggak ada. Coba lihat kaligrafi sekarang di kulit, bulunya malah banyak. Itu nggak boleh. Malah keterangannya jadi sarang jin nanti. Jadi sarang jin. Karena ada kulit, otomatis belum disamak, masih najis. Yang keberapa tuh? Dua. Yang ketiga bid'ah hasanah. Zaman Nabi nggak ada, hukumnya bagus. Kullu ihsanin lam yuhad fi zamanil awal fahuwa hasanatun. Kata Imam Syafi'i, tiap-tiap perkara yang bagus yang tidak ada di zaman awal, kullu ihsanin lam yuhad fi zamanil awal fahuwa hasanun. Tiap-tiap perkara yang baru tidak ada di zaman awal, yaitu zaman Nabi, maka bagus. Maulid Nabi bagus, Isromi, tali, lan, raja, ban, rati, ban, itu bagus. Zaman Nabi nggak ada tahlilan. Zaman Nabi nggak ada maulid Nabi. Nabi mah maulidnya puasa Senin, Kamis. Nggak ada Nabi yang ngatain kita pakai rokok, nggak ada. Adanya Senin, tapi dipakai bagus. Ini mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Maka disebut bid'ah hasanah. Maulid Nabi itu bid'ah hasanah. Maulid, tahlilan, rajaban, roaan, apalagi itu baca Quran yasinan, itu bid'ah hasanah. Zaman Nabi nggak ada, hukumnya bagus. Yang ketiga bid'ah hasanah. Yang keempat bid'ah muharramiyah. Zaman Nabi nggak ada, hukumnya haram. Nah ini zaman Nabi nggak ada, dipakai dikerjain, hukumnya dosa. Apa itu? Nah itu naruh sancak di pinggir kali, minta mbak kasih saya dikit, haram itu. Apalagi itu mandi kembang 7 rupa, biar suaminya demen, supaya demen malah mau ketek. Yang begitu haram. Itu disebut bid'ah muharramiyah. Terakhir bid'ah wajibah. Zaman Nabi nggak ada, hukumnya wajib. Malah nggak dikerjakan dosa. Zaman Nabi nggak ada, tapi hukumnya malah wajib. Nggak dikerjakan dosa. Apa itu? Belajar nahwu sorok. Tuh
yang remaja nahu sorok, ilmu alat yang anak remaja di sini tiap malam Selasa, malam Rabu, malam itu bid'ah wajibah. Zaman ngaji hukumnya zaman Nabi nggak ada, tapi wajib. Yang jadi pertanyaan kenapa wajib? Ihtiraju anil khata'i fi kalamillahi wa fi kalami Rasulillah, supaya baca Quran tidak salah, supaya baca al-hadis tidak salah. Yang pentingnya ilmu alat. Karena zaman Nabi nggak ada barisnya paha, nggak ada alif